Itu bagian dari upaya kita bahwa bagaimana masyarakat wilayah kerja Puskesmas Tapak Tuan itu hidup sehat dan bahagia selalu. Kamu belum akan jadi peserta JKN, padahal peserta aktif wajib untuk semua. Hai, assalamualaikum, selamat pagi. Kembali lagi di Kenapot JKN dalam podcast. Di tahun yang baru ya, di 2025 bertemu lagi dengan sahabat Kenapot, sahabat JKN semua yang sudah rindu ya, sudah kangen ya, kangen dengan podcast kita ya. Masih bersama saya Ojan dan saya Alex. ya Alex yang ganteng. Ya, hari ini kita berdua akan ditemani oleh Saya Hendra, Kepala Puskesmas Tapak Tuan Kabupaten Aceh Selatan. Lengkapnya Hendra Liusman ya sobat ya. Hari ini kita kedatangan tamu ya. Ada Pak Hendra. Pak Hendra ya, Pak Hendra dari Kepala Puskesmas Tapak Tuan ya, Kabupaten Aceh Selatan. Kabupaten Aceh Selatan. Oke ya sahabat ya, ini sahabat sekalian harus dengerin nih ya, simak baik-baik podcast kita hari ini bersama dengan Pak Hendra, karena bakal ada banyak banget informasi yang bisa sahabat dapatin dari podcast kita di hari ini. Oke, jadi sebelum kita masuk nih Pak Hendra, Siap. ke topik pembicaraan kita nih ya. Hari ini Pak Hendra nih, terima kasih sekali sudah mau datang ya ke podcast kita. Apa kabarnya nih Pak Hendra? Alhamdulillah baik, dengan senang hati kami datang ke tempat Bapak Sobat semua ya kan. Jadi sebagai Kepala Puskesmas ya Pak Hendra, kira-kira lagi sibuk apa aja nih Pak Hendra? Pertama, dengan tugas dan fungsi kami Puskesmas tentu memberikan layanan pada masyarakat sebaik-baiknya, baik yang masyarakat yang datang ke Puskesmas maupun petugas kami yang datang ke masyarakatnya. Apalagi sekarang kita tahu itu ada beberapa program nasional yang sedang kita jalankan. Misalnya ini kan sekarang lagi ada perubahan program layanan di Puskesmas, dari sebelumnya berbasis program sekarang ke integrasi layanan primer, itu yang harus sudah kita jalankan. Yang kedua, kegiatan-kegiatan kesehatan lainnya terkait dengan pemberian layanan kesehatan gratis, mudah dijangkau, dekat, dan terlayani semua lapisan. Jadi dengan tugas-tugas itulah sekarang nih hari-hari kita melakukan tugas-tugas pelayanan di masyarakat. Ya kami rasa demikian Sobat JKN. Jadi cukup banyak ya Pak Hendra, dan cukup vital nih sepertinya ya peran Puskesmas ya dalam membangun memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Siap. Oh ya Pak Hendra, ini mungkin sahabat JKN belum semuanya tahu nih Pak Hendra ya. Kira-kira layanan apa aja Pak Hendra yang bisa masyarakat akses di Puskesmas nih Pak Hendra? Oh ya, jadi karena kita FKTP tingkat pertama, jadi tentu masyarakat itu bisa datang ke Puskesmas untuk mendapatkan layanan terkait dengan keluhan-keluhannya. Nah, misalnya kita ada poli, kalau dulu poli ya, kalau dulu poli, sekarang itu ada namanya klaster 2 dan klaster 3. Juga kita di Puskesmas Tapak Tuan itu memiliki laboratorium sederhana, instalasi farmasi, ada ruang tindakan ya, pelayanan IGD, udah tuh pelayanan kesehatan ibu dan anak untuk penanganan imunisasi, dan pokoknya semua program layanan kesehatan itu kita miliki untuk memberikan pelayanan bagi masyarakat.
Jadi kami memberikan pelayanan di dalam gedung dan juga kunjungan lapangan seperti Posyandu. Kita juga Posyandu sekarang udah ILP. Jadi semua masyarakat itu dari semua siklus usia, mulai dari balita sampai lansia, itu kita berikan layanan di Posyandu. Juga ada kunjungan rumah. Itu ada kunjungan rumah yang dilakukan oleh petugas kesehatan dan kader kesehatan desa. Nah, itu dia bayangan sekilas tentang layanan kesehatan di puskesmas secara umum yang kita berikan. Oke, jadi cukup banyak ya layanan yang bisa masyarakat akses di puskesmas. Jadi nggak ada alasan untuk nggak datang ke puskesmas nih, Pak Endra ya. Jadi karena mulai dari layanan balita sampai dengan lansia itu ya, semuanya bisa dilayani di puskesmas ya. Di puskesmas Tapak Tuan khususnya ya. Nah, oke Pak. Siap. Nah, puskesmas sendiri kan memiliki peran penting nih Pak di masyarakat. Betul. Dan pastinya puskesmas bekerja sama dengan BPJS Kesehatan Pak dalam menjalankan program JKN. Manfaat program JKN sendiri nih Pak untuk masyarakat Tapak Tuan, khususnya di daerah cakupan wilayah puskesmas Tapak Tuan nih Pak. Kira-kira manfaat apa yang didapatkan masyarakat dari program JKN ini Pak? Baik, memang program JKN ini sungguh besar manfaatnya bagi masyarakat. Kita melihat dan mendengar sendiri pernyataan-pernyataan bahwa di antaranya masyarakat itu mendapatkan pelayanan tidak mengeluarkan biaya. Kan itu kan udah memang program banget ya, program JKN banget. Pelayanan kesehatan gratis. Gratis ya. Jadi jangan ada masyarakat keluar biaya lagi untuk ya, berobat gitu ya. Betul. Alhamdulillah di Puskesmas Tapak Tuan kita sudah melakukan program itu. Jadi tidak ada tindakan atau pelayanan apapun di Puskesmas yang kita kutip biayanya. Sesuai dengan program JKN itu sendiri. Yang kedua, akses layanan itu sangat mudah. Ya kan? Sangat mudah karena kita berupaya memenuhi semua syarat atau kebutuhan-kebutuhan yang diharapkan oleh masyarakat. Masyarakat itu mendapatkan informasi-informasi tentang JKN itu sendiri. Jadi kita di Puskesmas punya duta MJKN, udah itu ada petugas khusus ya terkait dengan penjelasan-penjelasan tentang program JKN itu sendiri. Kami rasa itu. Jadi dalam terwujudnya pelayanan kesehatan dalam program JKN ini tentu kan ada puskesmas ya, Pak ya, ada peran pemerintah daerah dan juga BPJS Kesehatan di sana. Sejauh mana sih Pak kolaborasinya dari Puskesmas Tapak Tuan sendiri dengan stakeholder terkait maupun dengan BPJS Kesehatan? Jadi alhamdulillah sampai hari ini kerjasama antara Puskesmas Tapak Tuan dengan kantor BPJS cabang Tapak Tuan itu sangat baik ya, sangat baik karena apalagi pun mitra kita dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat itu kami sering berkoordinasi terkait bila ada kendala-kendala dalam memberikan layanan bagi masyarakat. Apa misalnya, seperti ada misalnya kartu masyarakat itu yang sudah tidak bisa digunakan lagi. Jadi kita berkoordinasi, kalau memang bisa petugas kami di Puskesmas yang menyelesaikan, kalau tidak kita akan berkontak dengan petugas yang ada di kantor BPJS. Selanjutnya mereka itu teman-teman yang dari BPJS, kantor BPJS cabang Tapak Tuan, sering berkunjung ke Puskesmas. Nah, kami itu sangat senang itu. Sangat senang karena sekarang kan zaman digital ini kadang ada sering ya namanya kita di lapangan ada hal-hal yang kadang mengganggu sistem digital, jadi mereka sering membantu kami. Seperti juga bila ada informasi-informasi yang diterima oleh masyarakat, kami juga berupaya untuk menjelaskan, tapi misalnya ada yang komplain
kepuasan masyarakat itu, misalnya informasi yang sering tidak sesuai, teman-teman dari kantor BPJS memberikan informasi sesuai dengan apa yang semestinya masyarakat dapatkan. Itu sih, tapi sampai hari ini alhamdulillah kolaborasinya sangat bagus. Jadi zaman sekarang itu zamannya kolaborasi. Kolaborasi. Ya? Kolaborasi. Jadi kita nggak bisa kerja sendiri, nggak Pak. Bisa, nggak ya? bisa. BPJS nggak bisa. Kesehatan nggak bisa kerja sendiri. Betul. Puskesmas juga nggak bisa kerja sendiri. Siap. Jadi memang kolaborasi ini udah jadi hal wajib lah. Hal yang wajib. Zaman now, ya Pak ya. Zaman now. Oke Pak. Nah, ada pertanyaan lagi nih Pak. Ya, boleh. Apa sih tantangan Puskesmas dalam melaksanakan program JKN ini Pak bagi masyarakat gitu Pak? Kira-kira apa sih Pak? Ya, memang setiap kegiatan itu pastilah ada tantangan ya, namanya kehidupannya kan Om ya. Iya. Apalagi dalam melakukan tugas-tugas terkait kesehatan berhubungan dengan masyarakat. Nah, kadang memang sering kita melihat itu pemahaman masyarakat terkait dengan kesehatan itu masih kurang ya. Apa misalnya contohnya untuk melakukan pengaturan pola makan, misalnya kegiatan berolahraga itu jarang. Bisa saja mungkin karena faktor pekerjaan, ketidaktahuan dan lain sebagainya. Cuman tantangan ini harus sama-sama juga kita pecahkan nih. Itu bagian dari upaya kita bahwa bagaimana masyarakat wilayah kerja Puskesmas Tapak Tuan itu hidup sehat dan bahagia selalu. Nah, itu tugas kita untuk mengupayakan tantangan itu tadi bisa terurai ya. Jadi lebih ke promotif preventif lah. Betul ya. Jadi masyarakatnya sendiri harus paham bahwa kesehatan itu dimulai dari dirinya, gitu ya. Dari diri sendiri dan keluarga, gitu ya. Sendiri dan keluarga. Betul. Jadi bukan program JKN itu semangatnya sebetulnya promotif preventif. Betul. Ya. Jadi kalau kuratif itu kan udah mau namanya mengobati ya Pak ya. Bagusnya udah kan mencegah sebelum mengobati. Iya. Iya. Aku tahu kamu belum jadi peserta JKN, padahal kepesertaannya wajib untuk semua. Aku tahu kamu jika ada kesulitan untuk jadi peserta JKN, uruslah pada yang kompeten. Oh, pastikanlah JKN-mu keaktifannya, lunasilah tunggakannya agar tak kena denda layanan. Padahal peserta aktif wajib untuk semua. Tahu kamu belum aktif jadi peserta JKN, padahal peserta aktif wajib untuk semua.